Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran IPA pada minggu ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi terakhir di dalam sistem gerak, yaitu mengenai otot. Otot itu disebut juga sebagai alat gerak aktif. Sedangkan minggu lalu, jika kalian masih ingat, tulang disebut juga dengan alat gerak pasif. Apa bedanya? Kalau kemarin tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak tanpa bantuan dari otot. Sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif karena otot mampu bergerak sendiri tanpa bantuan tulang dan juga otot mampu menggerakkan tulang, ya. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis otot. Silahkan dibuka bukunya di halaman 18. Oke, jika sudah dibuka. Nah, ini adalah gambar penampakan dari otot lurik secara nyata. Jadi ini bukan animasi, jadi ini secara nyata begini. Ini sudah diberi pewarna oleh orang-orang yang melakukan percobaan untuk melihat dari otot lurik. Adapun ciri-ciri dari otot lurik yang pertama adalah berinti banyak. Inti. Ada intinya banyak dan terdapat di ujung atau di tepi. Nah, jadi setiap satu sel otot lurik ini ada intinya banyak tuh. Di tepi yang berwarna gelap-gelap ini ya. Yang Ustazah tunjuk dengan kursor. Kemudian bentuknya silindris memanjang, jelas terlihat di gambar ini. Bentuknya silindris memanjang yang sudah tunjukkan dengan kursor juga. Kemudian yang ketiga, otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran. Apa maksudnya di bawah kesadaran? Jadi di bawah kesadaran adalah otot lurik ini hanya bekerja jika kita menginginkannya. Kalau kita tidak menginginkannya, berarti otot lurik ini tidak mampu bekerja. Jadi sesuai dengan perintah kita. Nanti saya kasih contohnya ya. Kemudian bekerja secara cepat dan mudah lelah. Contohnya di mana sih Ustazah? Nah, contohnya adalah otot-otot yang melekat pada tulang atau rangka. Misal otot yang ada di tangan, di lengan, di dada, di paha, di kaki kan? Otot-otot ini nanti bekerja jika kita mau. Misal kalau lagi mau menulis, kita paksa tuh otot kita untuk bekerja ya kan? Kalau kita malas, dia tidak akan bekerja. Sama seperti lari. Kita mau lari, ya ototnya bergerak untuk membantu kita lari. Sedangkan jika kita mau diam, berarti ototnya juga akan diam. Itu namanya di bawah kesadaran kita sesuai dengan perintah kita. Kemudian cepat, iyalah kerjanya cepat kan yang kita mau langsung terjadi. Dan mudah lelah. Kenapa mudah lelah? Ya karena itu kerjanya cepat di bawah kesadaran kita sehingga dia akan mudah lelah. Tuh, kalau misalnya kalian lari, pasti lama-kelamaan akan lelah. Tidak mungkin bertahan sampai seharian kan lari pingsan ya kan? Kemudian ada yang kedua jenisnya adalah otot polos. Nah, seperti ini gambar. Ini juga gambar secara nyatanya, bukan animasi. Nah, ini versi animasinya. Kemudian ada pun ciri yang pertama adalah berinti satu. Jadi untuk otot polos intinya hanya satu yang letaknya di tengah-tengah sel. Satu, ini juga ada cuma kepotong. Ini ada ya. Satu di tengah sel, ingat. Kemudian berbentuk gelondongan. Ini namanya gelondongan nih. Gelondong, di mana ujung-ujungnya itu meruncing. Kalau dilihat gambar aslinya, nah seperti ini dia. Ini gambar aslinya ya. Kemudian otot ini bekerja tanpa kita sadari. Ya jelas tanpa kita sadari. Di mana contohnya? Di usus. Nih usus besar, usus kecil, lambung, otak. Itu kan bergerak semua. Ya tanpa perlu kita suruh mereka sudah bergerak. Bayangkan jika otot polos ini Allah ngasihnya harus kita sadari, harus di bawah perintah kita. Ya gimana ya? Masa kalau kita mau malas makan dia nggak bekerja? Nggak mungkin. Jadi ini otot polos bekerja tanpa kita sadari. Paru-paru
Mau kita males nggak males, paru-paru ini akan tetap mengembang dan mengempis selagi kita masih diberi umur, ya kan? Kemudian lambung juga tetap bekerja nih. Ada tidaknya makanan, dia tetap bekerja, walaupun kontraksinya, misalnya saat ada makanan, kontraksinya begitu kuat, sedangkan saat kosong, kontraksinya akan melemah. Sama juga seperti usus. Ini enggak kita sadar nih, sebenarnya sudah bekerja 24 jam di tubuh kita. Masuk makanan pun kita nggak sadar bahwa lambung, usus ini sudah bekerja. Ya, luar biasa Allah itu telah mengaruniakan kita tubuh secara sempurna. Oke, kalau contohnya otot polos itu yang di bagian pencernaan, bagian pernafasan, bagian peredaran darah berarti ya. Tuh. Kemudian kerjanya dia lambat ya, tapi ya tidak mudah lelah. Bayangkan kalau otot lambung ini mudah lelah, mungkin dia sudah berteriak-teriak, aduh capek. Otot paru-paru juga lelah, aduh gimana kalau paru-paru lelah. Nah untungnya Allah itu, alhamdulillah Allah itu menciptakan sesempurnanya kita dengan seperti ini. Kemudian yang ketiga jenisnya adalah otot jantung. Nah, seperti ini gambar aslinya otot jantung ya. Ciri yang pertama adalah berinti banyak dan terletak di tengah. Dan jadi kalau kalian membandingkan gambar di slide-nya Ustazah ini dengan di buku kalian itu versi animasinya, sedangkan yang di slide ini adalah versi aslinya. Biar kalian bisa membayangkannya ya. Jadi kurang lebih sama kan? Itu yang digambar bagian C. Otot jantung terletak di tengah di setiap sel ini yang gelap-gelap nih ya. Kemudian ciri yang kedua berbentuk serabut lurik bercabang. Tadi kayak lurik nih bentuknya kurang lebih ya kan, lurik-lurik tapi dia ada cabangnya. Tadi lurik enggak kan, lurik tuh lurus memanjang aja, sedangkan jantung ini ada cabang-cabangnya. Kelihatannya kan? Kemudian dia juga bekerja di bawah kesadaran kita. Jadi kita nggak perlu perintah, jantung ini tetap terus berdetak selagi Allah masih menginginkan kita hidup. Oke, sampai situ tadi jenis-jenis otot. Kemudian kita masuk ke sifat kerja otot. Silahkan tetap dibuka bukunya halaman 18. Nah, di buku kalian ada yang namanya sifat kerja otot dibedakan menjadi dua kan ya kan? Ada antagonis dan sinergis. Kalau antagonis berarti kerjanya berlawanan tuh ototnya, sedangkan sinergis saling bekerja sama. Kemudian antagonis dibedakan lagi menjadi banyak nih. Seperti di gambar di layar kalian, ada yang namanya fleksi dan ekstensi. Jadi flexion itu sama dengan fleksi dan extension itu sama dengan ekstensi. Silakan ditandai di buku kalian masing-masing. Kalau fleksi berarti dia membengkokkan. Contohnya di tangan membengkokkan, di lengan membengkokkan lengan. Kemudian ekstensi berarti meluruskan lengan. Kemudian yang kedua adalah abduction atau abduksi dan adduction atau adduksi. Ya. Kalau abduction artinya menjauhi badan. Jadi ini badan kalian. Contohnya di tangan adalah tangan kalian akan naik ke atas, akan lurus. Itu namanya abduction. Sedangkan adduction, penyebutannya Ustazah ini kadang kurang jelas ya. Jadi silakan dilihat di buku ada adduction itu gerakan di mana mendekati badan. Jadi tangan tadi yang semula lurus akan turun ke bawah mendekati sumbu badan. Seperti yang Ustazah sampaikan ini. Tunjuk di kursor. Kemudian ada yang namanya supination atau supinasi dan pronation atau pronasi. Kalau supination berarti tangan telapak tangannya menghadap ke atas. Sedangkan pronation atau pronasi berarti telapak tangannya menghadap ke bawah. Kemudian ini kita lewatkan karena nggak ada di buku kalian ya. Kita masuk ke elevation dan depression. Elevation itu elevasi yang artinya menghadap ke atas. Contohnya pada wajah itu menghadap ke atas. Sedangkan depression, kalau depresi bagaimana? Maka kepalanya akan menunduk. Oke, sampai sini jelas ya. Sekarang kita lanjut ke gangguan dan kelainan pada rangka dan juga otot. Silakan dibuka bukunya berarti halaman 20.
Oke, kita simak video berikut ini. Silahkan disimak baik-baik ya. Jika tidak ada di buku kalian, boleh Ya ditambahkan opo kabar sebagai rek? pengetahuan Ketemu umum. maneh nang Pras Academy. Kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit dan kelainan pada rangka Jadi manusia. kalian lihat di YouTube Pras Academy, di situ banyak Sebagai info-info manusia yang biasa, bermanfaat kita juga. tentu pernah mengalami sakit. Sakit ini bisa dialami oleh semua bagian tubuh, tak terkecuali pada rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka manusia ini juga bisa mengalami kelainan atau penyakit sama seperti bagian tubuh lainnya. Kelainan atau penyakit pada tulang ini bisa mengganggu fungsi kerja rangka atau mengganggu fungsi tubuh manusia secara keseluruhan. Kelainan pada tulang bisa disebabkan karena posisi tubuh yang salah saat beraktivitas, karena kecelakaan, atau karena pola makan. Rachitis. Rachitis adalah penyakit yang menyerang tulang akibat kekurangan vitamin D. Pada penyakit rachitis ini terjadi pelunakan tulang sehingga tulang tumbuh membengkok. Misalnya kaki berbentuk O atau X. Polio. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit polio bisa mengakibatkan kelumpuhan. Penderita polio kakinya lama-kelamaan akan mengecil. Tetapi tak usah khawatir, penyakit polio bisa dicegah. Caranya adalah dengan memberi vaksin polio saat anak masih balita. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang disebabkan pengeroposan dan penurunan kepadatan massa tulang. Kondisi ini lambat laun akan membuat tulang kehilangan kekuatannya sehingga menjadi lebih rapuh dan bahkan bisa patah. Osteoporosis ini terjadi akibat penuaan. Untuk mengurangi atau mencegahnya, kamu harus banyak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium selagi muda, seperti susu, sari kedelai, telur, hati, tahu, sayuran hijau seperti bayam, beragam ikan laut, dan banyak lagi makanan lainnya. Layuh semu. Penderita layuh semu, tulang-tulang anggota geraknya menjadi layu atau tidak bertenaga. Penyakit ini terjadi karena bayi terinfeksi sejak dalam kandungan oleh sang ibu yang mengidap penyakit sifilis. Kaku sendi. Kaku sendi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi penyakit sifilis pada sendi orang dewasa, yang mengakibatkan lutut tidak dapat dibengkokkan. Kanker tulang. Kanker tulang adalah kanker yang menyerang tulang. Kanker tulang ini dapat dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kanker tulang dapat menyerang tulang manapun di dalam tubuh. TBC tulang. TBC tulang adalah penyakit tulang yang disebabkan oleh infeksi bakteri tuberkulosis yang mengakibatkan tulang menjadi rusak. Kelainan pada tulang manusia bisa diakibatkan oleh dua faktor, yaitu karena kecelakaan dan sikap tubuh yang tidak tepat saat beraktivitas. Penyakit dan kelainan tulang karena faktor kecelakaan antara lain fraktura atau patah tulang, fisura atau retak, dan kalus, yaitu gelembung pada bekas patahan tulang. Sikap tubuh yang tidak baik atau tidak tepat saat beraktivitas bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Misalnya posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan memegang ponsel, bahkan posisi tidur bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang yaitu lordosis, tulang belakang terlalu membengkok ke depan. Kifosis, tulang belakang yang membengkok ke belakang. Skoliosis, tulang belakang terlalu miring ke kiri atau ke kanan. Itulah beberapa penyakit dan kelainan yang menyerang rangka manusia. Semoga bisa menambah pengetahuan kamu. Nah, itu adalah materi kita. Sampai situ materi kita. Jadi materi kita untuk pertemuan
pembahasan mengenai sistem gerak sudah habis. Jika ada yang belum dipahami, langsung dijapri aja ustazahnya, jangan malu-malu. Ya, kemudian, adapun tugas ketiga kita, silahkan dibuka bukunya halaman 26 dan 27. Diperhatikan baik-baik. 26 dan 27 ini bagian A saja, silahkan diisi, tapi diisinya tidak di buku paket. Diisinya nanti di Google Form yang Ustazah bagikan kepada wali kelas. Ingat, Ustazah tidak menerima jawaban melalui WA, tapi nanti jawaban kalian dari nomor 1 sampai 20 secara berurutan, itu Ustazah terimanya melalui Google Form. Jadi Google Form-nya itu nanti berisi nomor soal nomor 1. Kalau soal nomor 1, berarti kalian tinggal lihat soalnya di buku kalian yang nomor 1. Jadi nanti di Google Form-nya itu tinggal kalian pilih A, B, C, atau D. Begitupun juga selanjutnya soal nomor 2. Berarti kalian lihat soalnya ya di nomor 2 di latihan ulangan bab 1 yang pilihan ganda saja 1 sampai 20. Paham ya? Ustazah ulang. Jadi tugasnya adalah mengisi Google Form di mana soalnya ini berasal dari buku kalian sendiri di halaman 26 dan 27. Sedangkan jawabannya nanti diisi di Google Form. Misal nanti di Google Form itu ada tulisan soal nomor 1. Jawaban A, B, C, D. Soal nomor satunya dari mana Ustazah? Ya dari buku kalian di nomor 1. Kemudian ada soal nomor 2, A, B, C, D. Berarti jawabannya juga dari, berarti soalnya juga dari buku kalian di nomor 2. Begitu seterusnya. Oke, untuk hari ini sekian pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian semua paham dengan apa yang sudah disampaikan Ustazah dan juga beberapa sumber yang Ustazah ambil di video tersebut. Mudah-mudahan ilmu kalian bisa bermanfaat untuk diri kalian dan lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.